Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Selamat datang di dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMK kelas 10 pada kompetensi dasar ke-12 yaitu simple routine task serta independent clause serta dependent clause. Baik, kita masuk pada materi. Untuk kompetensi dasar, aspek pengetahuan, Anda akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional dalam informasi tugas-tugas rutin sederhana. Untuk aspek keterampilan, Anda akan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tugas-tugas rutin sederhana. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada aspek pengetahuan, siswa dapat menceritakan tugas-tugas sederhana dari orang tuanya maupun tugas-tugas sederhana dari profesi lain dalam bahasa Inggris. Dalam struktur teks, siswa dapat mengidentifikasi struktur dialog tentang tugas rutin sederhana. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan ungkapan atau kosakata dalam informasi tugas sederhana, dapat membuat dependent clause, serta dapat membuat independent clause. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat menampilkan role play yang bertema What My Father Does in Work atau What a Profession Does in Work. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah mengamati video yang memperlihatkan dialog tentang informasi tugas sederhana, siswa dapat mengidentifikasi ekspresi-ekspresi dalam tugas-tugas sederhana tersebut. Setelah mempelajari dependent clause serta independent clause, siswa dapat menggunakannya dalam kalimat. Setelah berlatih semua materi, siswa dapat menyusun role play serta menampilkan role play tersebut tentang tugas-tugas sederhana. Apakah yang dimaksud dengan simple routine task atau tugas-tugas rutin sederhana? Itu adalah tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari, ya, dari awal hingga akhir, atau rutinitas sehari-hari dalam satu hari tersebut. Contoh ya, misalnya ada seorang mekanik yang menceritakan tugas-tugasnya ya. Bagaimana cara mendeskripsikan tugas-tugas Anda? Pertama, gunakan simple present tense. Contohnya, I am a mechanic. I have to go to work every day. Ini simple present tense ya. Kita akan mempelajarinya lagi nanti, meskipun dulu di semester 1 sudah dipelajari ya simple present tense. Kemudian yang kedua, gunakan time sequence atau order of time, urut-urutan waktu ya. Contohnya, before I go to work, I have to prepare my tools in a toolbox. Sebelum saya pergi bekerja, saya harus mempersiapkan alat-alat saya di dalam kotak peralatan saya. I eat breakfast at 6 or 7 o'clock in the morning. Saya makan pagi jam 6 atau 7. I go to work at 7:30. Saya pergi berangkat bekerja jam 7:30. I arrive at the repair shop at 8 o'clock. Saya tiba di bengkel jam 8 pagi. I begin working at 8 o'clock. Saya mulai bekerja jam 8 pagi. At 12 o'clock, I take a break and have lunch. Jam 12 siang, saya beristirahat dan makan siang. Cara yang ketiga, gunakan transisi atau pemenggalan. Ya. Transisi contohnya apa? After, next, finally. Ya. Contoh, after I have lunch, I take a prayer. Setelah saya makan siang, saya makan siang. Saya berdoa atau sholat. Ya. Next, I continue my work from 1 o'clock until 4 o'clock in the afternoon. Ya, selanjutnya saya melanjutkan kerja dari jam 1 sampai jam 4 sore. Finally, I go home at 4 o'clock. Akhirnya saya harus pulang pada jam 4 sore. Kemudian, cara yang keempat, provide other information. Sediakan informasi lain yang kira-kira penting. Ya. Contohnya, I usually go to work by motorcycle. Saya pergi bekerja dengan motor. Sometimes my friend gives me a ride to work. Kadang-kadang teman saya memberikan tumpangan dengan motornya ke tempat kerja. Contoh yang lain, we have to report if we run out of oil or any disposable material. Kami harus melaporkan jika kami kehabisan oli atau bahan-bahan habis pakai lainnya. Seperti itu. Ini contoh untuk mengungkapkan simple routine task atau rutinitas atau tugas-tugas rutin sederhana. Kita akan mengingat lagi simple present tense ya. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan suatu hal yang menjadi kebiasaan. Simple present tense ini bagi dua ya. Simple present yang memakai kata kerja atau verb ya. Dan simple present yang tidak memakai kata kerja atau tanpa verb. Yang memakai kata kerja bagaimana? Ingat, I, you, we, they tidak usah ditambahkan SES. Tapi kalau he, she, it, kata kerja ini ditambahkan S atau ES. Contohnya, I go to work every day ya. You go to work every day dan seterusnya. Kalau he, she, it
bukan go tapi he goes. She goes. Ya, seperti itu. Negatifnya cukup ditambahkan not saja. Interrogatifnya do atau does-nya dipindah ke depan. Mudah sekali. Kemudian untuk simple present tense tanpa kata kerja. Berarti kalau tidak ada kata kerja, adanya kata sifat atau kata keterangan. Contohnya di sini kata sifat kata keterangannya misalnya healthy, sehat, atau tired. Ya, sama aja ya. Kalau I am, kalau you, we, they are. Kalau he, she, it, is. Ya. Ingat ya, he, she, it selalu is. Misalnya I am healthy, saya sehat. You are healthy, Anda sehat. We are healthy. Tapi kalau he, she, it, he is healthy, she is healthy. Negatifnya ditambahkan not saja. Interrogatifnya to be-nya ditambahkan ke depan aja ya. Seperti itu ya. Sekarang latihan. Susunlah dalam bentuk simple present tense yang memakai verb. She study every day. Menjadi apa? She studies every day. Oke. Oke ya. Karena he, she, it, verb-nya harus ada SES-nya. Sekarang latihan yang tanpa kata kerja. Contohnya, she healthy today. Dia sehat hari ini. Jadi apa? Ya, am, is atau are ini? Ya, is. She is healthy today. Ya. Kalau you are healthy today. Kalau I am healthy today. Gitu ya. Dependent clause. Sekarang kita mempelajari kalimat anak. Ya. Dependent clause itu artinya adalah anak kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Dependent clause adalah anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat atau kompleks sentence dalam bahasa Indonesia. Kita pernah mempelajari yang namanya kalimat majemuk serta kalimat majemuk bertingkat. Kalau namanya kalimat majemuk itu satu kalimat yang sebenarnya terdiri dari dua kalimat. Ya. Tapi kalau yang namanya kalimat majemuk tidak ada anak kalimatnya. Contohnya saya makan dan saya kenyang. Itu terdiri dua kalimat. Tidak ada anak kalimatnya. Tapi kalau yang namanya kalimat majemuk bertingkat atau kompleks sentence itu satu kalimat yang sebenarnya terdiri dari dua kalimat dan salah satunya itu adalah anak kalimat. Contohnya apa? Contohnya saya tahu bahwa kamu belum mengerjakan PR. Itu terdiri dua kalimat. Apa kalimat pertama? Saya tahu. Kalimat keduanya bahwa kamu belum mengerjakan PR. Anak kalimatnya yang mana? Kalau kalimatnya yang bahwa kamu belum mengerjakan PR karena itu menerangkan kalimat pertama, gitu ya. Jadi inti dari anak kalimat itu adalah menerangkan kalimat induknya. Ya. Oke, ya. Ciri-ciri anak kalimat itu adalah misalnya diawali oleh conjunction yang berfungsi sebagai subordinating kata hubung. Contohnya because, since, karena, before sebelum, after setelah, until hingga, unless kecuali, although meskipun, as if itu adalah seolah-olah, itu selalu diikuti oleh anak kalimat. Contohnya, if you told me earlier, jika kamu mengatakan pada saya sebelumnya, saya akan datang ke rumahmu. Ini anak kalimatnya. Jika kamu mengatakan pada saya sebelumnya, karena ini menerangkan kalimat selanjutnya. Contoh yang kedua, merupakan adverb clause, merupakan klausa yang menerangkan kata kerja, menerangkan kalimat selanjutnya. When class is over, we will take a nap. Kalau kelasnya sudah selesai, pelajaran sudah selesai, kami akan tidur siang. Nah, ini berarti kalau pelajaran sudah selesai, ini berarti anak kalimat karena menerangkan kalimat selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya bisa merupakan adjective clause atau kalimat yang menerangkan kata benda utama. Contohnya, the cat that stole your fish is still alive. Ini yang dicetak tebal, that stole your fish, ini menerangkan the cat, kucing yang mencuri ikanmu itu masih hidup. Yang mencuri ikanmu itu berarti menerangkan si kucing. Menerangkan. Berarti ini merupakan anak kalimat. Kemudian merupakan noun clause atau klausa yang berfungsi sebagai subjek atau objek kata benda. Contohnya, I know what you are talking about. Saya tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Saya tahu. Bla bla bla. Nah, bla 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 ini kan objek. Ini berfungsi sebagai objek. Kalau berfungsi sebagai objek, berarti itu adalah sebuah anak kalimat. Karena ini menerangkan kalimat selanjutnya. Inti dari anak kalimat itu adalah kalimat yang menerangkan kalimat induknya. Tapi kalau tidak perlu diterangkan, berarti itu bukan kalimat anak.
Kita latihan sekarang. Tentukan kata penghubung yang tepat. Saya tahu di mana kamu tinggal. Apa ini harusnya? I know. Ya, where you live. Nomor kedua. He had no idea. She refused to tell the story. Dia tidak tahu mengapa dia menolak untuk menceritakan ceritanya. Menolak mengapa? Mengapa itu berarti why. He must be talking about the man who got bla 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 got accident just now. Dia pasti menceritakan orang yang baru saja mendapatkan kecelakaan baru saja. Yang di sini pakai who atau whom. I know the secretary bla 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 car is red. Saya tahu sekretaris yang mobilnya warnanya merah. Ini pakai apa? Whose ya, whom, whose pelajaran di semester 1 ya. Bla bla bla, I got home. I hurriedly go to the kitchen. Begitu saya sampai di rumah, saya buru-buru ke dapur. Ketika itu berarti when atau after ya. Setelah saya sampai di rumah, saya buru-buru ke dapur karena lapar. He eats a lot of bread. Bla bla bla. He hasn't eaten the whole day. Dia banyak makan karena dia belum makan seharian. Bread itu roti ya. Karena. Ya. Jadi kalau kalimat diawali dengan where, why, whom, whose, after, because itu selalu anak kalimat atau that. Ya. Sampai di sini cukup. Silakan melakukan latihan yang ada di link di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.